bilangnya gini, kalau nanti kamu jadi orang besar, jangan pernah melupakan asal usul. Luar biasa. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kang Herdandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Posisi lagi di Kang mana Ikang sekarang? posisi lagi di sini nih, lagi di kosan ini. Di kosan. Nah, Lagi di provinsi di lagi mana? di Kota Ternate, Kota Maluku Utara. Ternate, Maluku Utara, bagian tengah ya, Indonesia bagian tengah. Indonesia Timur, Indonesia Timur. Udah timur ya, Ternate udah timur. Iya Timur. Berarti kalau Iya, kalau Ternate sudah Timur. dari Kota Padang selisih waktunya 2 jam ya. Ya 2 jam betul. Benar. Iya. Udah lama nggak ketemu. Ini saya manggilnya apa nih? Manggilnya King manggil, Ahmad atau Kang Ahmad ini? Manggilnya Om aja, Om. Om. Om, oh ya. Biar lebih akrab ya kan. Siap. Ini selamat datang nih di podcast online-nya King Ahmad nih, Kang Herdandi. Iya. Ya, seperti pembicaraan sebelumnya bahwa gimana ya, kita mau ngebahas mengenai cerita kasih sayang orang tua kita dulu. Karena bagaimanapun tanpa kasih sayang mereka kan kita nggak bakalan ada sampai sekarang ya kan. Maksudnya ada itu kita bisa bisa sampai hidup di usia sekarang, kita sampai punya keluarga, tentunya pasti ada peran penting mereka ya kan. Betul. Nah, kalau Kang Herdandi sendiri nih, kan sekarang pekerjaannya udah bagus ya, benar nggak ya? Ya. Iya. Ulangi. Suaranya nggak jelas ya, tes. Iya, suaranya putus. Oke. Dari pekerjaan sekarang udah boleh dikatakan sudah bagus ya. Alhamdulillah. Dipandang oleh sebagian orang sih. Iya. Seperti itu. Karena banyak orang menginginkan posisi Kang Herdandi sekarang ya. Ribuan, jutaan bahkan. Katanya seperti itu. Betul. Nah, itu kan nggak lepas dari peran orang tua ya, terutama ibu atau bapak kan. Iya. Ya memang orang tua itu sangat berpengaruh sekali dari pembentukan karakter saya, kemudian keberhasilan apa yang dicapai pada hari ini juga bagian daripada doa daripada orang tua. Benar. Karena keberhasilan saya ataupun siapapun itu anak itu 70% doanya orang tua, 30% usahanya anak. Seperti itu. Itu perannya ya, persentasenya ya. Ya. Sampai segitunya. Persentasenya iya seperti itu. Berarti lebih besar doanya orang tua ya daripada usaha kita sendiri gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya yang paling besar itu adalah orang tua. Karena yang dikabulkan itu doa orang tua itu pasti mustajab. Doa orang tua itu pasti mustajab. Seperti doanya Nabi kepada umatnya, itu doanya orang tua. Benar. Doa Nabi ya. Terus tadi Nabi kepada umat. Tadi Kang Dandi bilang ada pembentukan karakter sampai segitunya gitu orang tua Kang Herdandi itu mendidik Kang Herdandi itu sampai sampai bisa menjadi sebuah karakter yang melekat dalam diri itu. Gimana pendidikannya? Seperti apa sih? Pengen tahu aja nih. Ya. Dari dulu kan saya kan tinggal di perkampungan ya, yang jauh dari mana-mana, kemudian sangat pelosok sekali. Dan saya pun sekolah itu kita harus berjalan kaki dari tempat saya itu ke sekolah itu sekitar 3 kilo lah, itu turun. Karena sekolah saya berada di dekat pantai,
saya sedang atas gunung. Nah, itu setiap hari. Itu Dan orang sorry, tua selalu mengajarkan, ya. sorry dipotong dulu. Itu daerahnya di Hmm. mana? Bisa dijelasin aja nggak apa-apa. Sebutin daerah mana, Oh, iya, iya. biar semua orang tahu kan. Sekalian promosi asal tempat asal. Gimana gimana? Dari Boleh, mana? boleh, boleh, boleh. Ah, Itu di ini, di Pulau Lagundi. Pulau Lagundi itu di Lampung, Lampung Selatan dulu, sekarang masuknya di Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Pondok Pedada. Itu kalau searching itu ada di Pulau Lagundi. oke. Dekat-dekat dengan inilah, sebenarnya nggak jauh dari Pulau Krakatau, Gunung Krakatau yang kemarin erupsi. Di Pulau Lagundi juga terdampak juga. Sebagian kampung ada yang terkena juga. Itu Oke. memang jauh dari mana-mana, terpelosok, aksesnya juga sulit. Disitulah memang ya kami anak-anak kampung di sana memang dari kecil memang sudah dibiasakan dengan menikmati kerasnya hidup gitu, menikmati kerasnya suasana di daerah yang terpencil, terpelosok seperti itu. Akses tidak ada, yang tentu jauh daripada kota yang aksesnya lebih banyak seperti itu, lebih mudah. Kalau di tempat saya itu sangat sulit sekali. Sehingga itu bisa membentuk karakter bagi kami untuk untuk tetap tegar, kuat, tidak gampang cengeng apabila menghadapi masalah, apabila kemudian di luar. Bahasa kasarnya seperti ini, selama kamu belum meninggal, kamu masih bisa hidup, ya udah jalani gitu. Oh begitu, Itu kan pembentukan karakternya sampai gitu. Lalu peran orang tuanya di mana nih? Sorry, lebih dekat nah, ke bapak atau ibu nih? kalau sebenarnya deket tuh ke bapak sih, tapi ke ibu juga deket. Karena bapak kan mungkin karena sama-sama laki-laki, jadi lebih banyak berinteraksi. Orang tua saya kan, bapak saya adalah seorang guru ngaji, Oke. pengajar juga, pengajar ngaji di kampung, kemudian juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya, termasuk saya sebagai yang ngaji di situ juga seperti itu. Dipesankan hidup itu ya harus berjuang, jangan pernah jangan pantang mundur, jangan pernah merasa lelah gitu. Itu seperti itu. Dan memang orang tua itu, menurut saya, orang tua saya sendiri itu saya bangga ya dengan kedua orang tua saya itu, karena kedua orang tua saya lebih mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Kami kan ada bertiga saudara nih, ada teteh saya dan adik saya. Itu semuanya alhamdulillah sampai saat ini semuanya kuliah. Dan Alhamdulillah. memang di kampung saya yang pertama kali kuliah itu memang dari keluarga saya. Seperti itu. Keluarga saya. Walaupun secara ekonomi di tempat saya itu ada juga yang mungkin mampu, ada juga yang mampu. Tapi kembali lagi kepada sudut pandang dari masing-masing orang tua. Nah, sudut pandang orang tua saya memang lebih mengutamakan kepada pendidikan. Apapun caranya, anak harus tetap sekolah, harus bisa sampai perguruan tinggi. Ya itu yang membuat saya semakin semangat untuk terus belajar, untuk terus mencapai cita-cita gitu. Karena melihat perjuangan orang tua yang begitu luar biasa. Dan biasa seperti ini. Di tempat saya itu rumahnya kan kebanyakan dari dari papan kayu itu. Dan juga rumah saya juga rumah saya seperti itu. Dan sampai pernah longsor, terkena rumah saya itu longsor. Kemudian hancur itu rumahnya. Orang tua saya tetap tidak membangun lagi rumah, tapi cukup bangun gubuk. Uang yang harusnya untuk dibangun itu dikirimkan buat anak-anak yang kuliah dan sekolah gitu. Iya, itu menurut saya sesuatu yang benar-benar luar biasa gitu, perjuangan orang tua kepada kami, pada anak-anaknya, sehingga kami benar-benar diantarkan sampai perguruan tinggi seperti itu. Itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya sampai sekolah seperti ini. Iya. Artinya kan gini, mereka itu dilanda musibah lah sebenarnya kan. Iya. Karena longsor yang menimpa rumah itu alhamdulillah selamat ya dari itu. Itu gimana ceritanya longsor itu? Kita bicara longsor dulu. Ya, alhamdulillah.
Itu sih saya kan waktu itu di pondok, saya kurang tahu seperti apa namanya, kronologi Kronologisnya. detailnya seperti Mm-mm. apa, karena kan karena saya tidak ada berada di tempat itu, berada di pondok. Saya juga dikabari waktu itu, dikabari sama orang tua bahwa rumah itu longsor, kemudian bangunannya ambruk semuanya. Mm-mm. Dari orang tua cerita itu malam malam hari Oh, malam hari ya. sekitar jam 3 itu, jadi hujan tuh dari sore hari sampai malam belum berhenti, kemudian sampai jam 3 gitulah, mungkin jam 3 atau jam 2 itu tiba-tiba tanah tuh bergerak, kata orang Mm-mm. tua, tiba-tiba Mm-mm. tanah bergerak, dan kemudian air masuk ke rumah, dan pohon bangunan rumah itu, tiang-tiang itu pada bergerak, kemudian jatuh, dan orang tua tuh sempat lari keluar seperti itu. Oh, gitu ceritanya. Jadi, Langsung lari ya. Alhamdulillah selamat ya. iya, iya, Oke, alhamdulillah kondi selamat. kondisi rumah sudah hancur kan. Terus Iya, artinya itu kan kalau rumah itu kan merupakan suatu kebutuhan pokok ya, kebutuhan utama, benar kan? iya betul. Tapi mereka sebenarnya ada uang tabungan mereka untuk membangunnya kembali kan, minimal Iya betul. supaya mereka bisa hidup berteduh lagi kan. Ya betul Tapi lagi ya tapi betul. mereka mengorbankan biaya yang harusnya untuk bangun rumah tapi untuk biaya pendidikan kan. Seperti itu ya ceritanya. Iya betul seperti itu. Iya, Dan ini itu memang rumah itu baru bisa berdiri lagi, dibangun itu juga karena ada bantuan dari pemerintah yang bedah rumah. Nah, itu baru bisa dibangun itu oh sekitar tahun 2015, 16 15. itulah. 2016. Iya, berarti Longsor itu kan dari 2000 eh longsor itu dari tahun 2008 ya. Pokoknya saya masih SMA. lama juga ya. Iya, lama itu Jadi memang. selama itu tinggal di mana orang tua? Tinggalnya ini jadi orang tua tuh bikin gubuk sederhana gitu yang memang yang menurut saya sih bukan rumah sih kalau melihat sekarang itu bukan rumah, tapi memang kayak seperti gubuk kecil gitu ya, gubuk kecil yang cukup hanya untuk tidur, berganti pakaian seperti itu. Makanya saya pernah bilang ini, saya foto itu gambar rumah itu, saya simpan itu di laptop, kemudian di sosmed, tapi saya arsipkan supaya ini kenang-kenangan dulu tuh perjuangan orang tua saya itu luar biasa gitu. Dan ini buktinya itu. Oke, oke. Iya, iya. Dan sekarang alhamdulillah sudah kondisi rumah sudah oke ya, sudah maksudnya sudah layak Iya, layak huni ya. iya sudah layak huni sudah. Itu sekitar 2015-an lah, 2015-an. Terus kalau gimana dengan ini, dengan keadaan orang tua, maksudnya bukan keadaan orang tua. Sorry, ini agak ngeblank. Nanti kita cut aja. Saya mau nanya gini, orang tua itu apakah memberikan suatu pendidikan atau suatu nasihat atau ada nggak kisah yang berkesan banget gitu loh, yang bikin haru gitu sampai sampai nangis gitu. Kita laki ini juga kadang kan nggak sadar bahwa ketika mengalami momen yang nggak ya, yang sampai mengeluarkan air mata gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu sama orang tua, boleh ayah atau ibu lah gitu. Ya, kalau cerita tentang pahitnya dulu ya banyak sebenarnya. Yang paling terkesan itu kita di waktu tahun berapa ya? Jadi kita kehabisan beras di rumah. Oh iya, sampai Kita gitu ya. kehabisan beras. Ya, kehabisan beras di rumah, tidak ada beras dan uang pun untuk beli tidak ada. Jadi kita mengambil buah buah sirsak yang masih muda itu, yang masih muda, kemudian dikupas, kemudian kita kukus. Dimakannya seperti seperti singkong rebus yang dicampur dengan parutan kelapa. Itu kita makan karena kita belum terbiasa ya makan itu kan, kan biasanya kan nasi ya, makan itu tidak lama kemudian kami sekeluarga mencet semua. Iya, terus Iya, sampai mencet semua, kita berhenti makan itu ya.
Dan karena kita gak sanggup gitu makan nasi sak itu ya terpaksa kita minjem beras ke tetangga. Kemudian dari situlah orang tua berpesan sih kepada kami ketika waktu makan itu, bisa sih begini, jadi sedih ya. Ya saya juga sih ke bawah suasana Iya. juga, betul. Terus ya lanjut. Ya sih pesannya gini aja sih. Oke, Jadi ya pesannya tarik cuman nafas dulu. Tarik nafas dulu. Bilangnya gini aja. Kalau nanti kamu jadi orang besar, jangan pernah melupakan asal usul. Luar biasa banget. Jangan sampai kita lupa dari mana kita berasal gitu ya. Iya, seperti itu. Itu sebenarnya nggak semua orang kan merasakan apa namanya kondisi seperti itu kan. Mungkin banyak, mungkin ada di Indonesia ini ada seperti itu, tapi nggak terekspos aja gitu kan. Dan iya, kondisi seperti itu memang sangat sulit saat itu. Tapi saya pribadi sangat salut dengan perjuangan orang tua Kang Herdandi ya. Di tengah-tengah kebuntuan hidupnya, kesulitannya, sampai harus memakan buah sirsak tadi itu nggak kepikir juga sama saya untuk sampai segitunya gitu, ada sampai segitunya. Mungkin buat penonton King Ahmad Podcast ini ya kita harus bersyukur lah kalau yang masih memiliki rumah, masih sampai makan dengan enak gitu, seperti itu kan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita nantinya, karena alhamdulillah dari perjuangan Kang Herdandi yang keluarganya yang mengutamakan pendidikan, sehingga alhamdulillah sampai sekarang memiliki pekerjaan yang bagus seperti itu kan. Alhamdulillah. Ya, Tapi juga iya. berkat doa orang tua juga. Ya itu. Jadi pesannya tadi saya sangat menyentuh ke dalam hati bahwa ketika suatu saat Kang Herdandi jadi orang besar, jangan lupakan asal usulnya. Mungkin itu suatu pesan yang syarat makna ya. Bisa aja nanti jangan sampai sebenarnya asal usul itu kalau saya pribadi sih mengartikannya seperti ini. Ketika Kang Herdandi menjadi besar, jangan sampai lupa deh sama orang bawah. Jangan sumpah sama saudara-saudara kita yang kekurangan. Mungkin seperti itu kalau pesan orang tua seperti itu. Ya memang itu memang kita orang memang hal itu sampai sekarang itu masih sampai keinget-inget dalam pikiran saya omongan itu, dan oleh karena itu saya tuh sampai sekarang saya tidak pernah menganggap remeh pekerjaan, mau pekerjaan apapun, mau itu bahasa kasarnya seperti kuli yang ngambilin pemulung ya, pemulung atau apapun. Menurut saya kalau sepanjang itu tidak melanggar ketentuan syariat, ketentuan agama, halal, ya itu mulia gitu. Dibandingkan orang kemudian duduk dengan berdasi, kemudian berpakaian bagus, tapi dia mengambil dengan cara yang haram, ya itu tidak mulia. Seperti itu. Karena faktor harta itu faktor kehalalan dan juga faktor keberkahan. Berkah kalau sedikit dia bisa mencukupi banyak orang, bisa membuat badan sehat, kemudian menjadi energi, menjadi
semakin kita semakin semangat untuk ibadah. Tapi kalau dari cara yang tidak halal, ya akan menjadi penyakit, akan menjadi kitanya malas ibadah, kemudian jauh sama Allah, tidak peka dengan orang-orang di bawah kita, tidak peka dengan kehidupan yang jauh lebih susah gitu daripada kita, seperti itu. Betul banget. Itu satu pesan yang sangat bagus juga menurutku ya. Terus Kang Dandi, ini kita kan terbatas waktu juga ya. Ada di luar sana kan saya pernah mendengar juga ada berita bahwa ada anak yang katakanlah kurang ajar kepada orang tuanya, dia bahkan melawan, bahkan pernah juga ada kabar berita itu seorang anak ingin memenjarakan orang tuanya, kan ada seperti itu ya. Nah, di podcast ini saya pribadi minta apa sih pesan-pesan Kang Dandi untuk anak-anak nih sekarang, yang anak-anak remaja terutama ya, untuk memperlakukan orang tuanya itu seperti apa gitu. Mungkin bisa pakai hadis atau pakai dalil-dalil yang Kang Dandi ketahui tentang itu untuk menguatkannya. Kira-kira seperti apa? Ya. Kan dalam hadis itu jelas bahwa orang tua itu adalah surganya anak. Jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kakinya ibu, telapak kakinya orang tua. Itu bukan bermaksud ada di kaki, bukan, tapi menandakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan surga, kamu harus berbakti kepada orang tua. Berbakti itu banyak, misalkan tidak berkata kasar, kemudian menyenangkan orang tua, tidak membuat malu orang tua, tidak membuat susah orang tua. Itu juga daripada berbakti. Misalkan kita nih udah besar, kehidupan kita sudah dikatakan mapan. Nah, salah satu berbakti pada orang tua ya itu kita membantu orang tua gitu. Kita mengurusi orang tua, kita kemudian memuliakan mereka. Tidak harus dengan harta, Dengan kita menunjukkan kita sebagai orang baik di hadapan masyarakat, menunjukkan kita bekerja dengan baik, tidak melakukan perilaku-perilaku yang koruptif, yang tidak tidak membuat malu keluarga, itu juga bagian daripada berbakti kepada orang tua. Karena orang tua tidak malu dengan adanya kita, malah kita menjadi sebuah kebanggaan seperti itu. Jadi pesan saya bagi yang seperti itu, bagi orang-orang yang mungkin dikatakan durhaka sama orang tua itu ingatlah kembali bagaimana kamu itu dulu kecil, bagaimana kamu itu dulu dilahirkan, bagaimana kamu dulu diasuh sama mereka. Apakah mereka akan berniat untuk membunuh kamu misalnya, atau berniat untuk mencelakai kamu? Tidak. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang bisa gitu. Maaf diulangi, suaranya tadi putus-putus nanti. Tidak jadi apa? Ya, kita jangan sampai jadi orang yang tidak bisa membalas budi. Seperti itu. Secara nurani saja, secara nurani, secara akal sehat, tidak perlu dalil sebenarnya untuk kita berbakti kepada orang tua. Karena adanya orang tua. Secara logika ya, ada orang tua. Dulu kita diurus, maka kita pun harus bisa memberikan balasan, mengurus lagi misalkan. Atau dulu kita kemudian banyak dibantu sama orang tua, banyak diopen kata orang bahasa orang sekarang, banyak diurus gitu. Ya kita balas gitu. Kita balas. Walaupun memang kata Nabi ya, walaupun sebanyak apapun balasan kepada orang tua, kamu tetap tidak akan pernah membalas bagaimana perihnya orang tua mendidik kita, melahirkan kita gitu. Apalagi yang backgroundnya orang tuanya yang tidak mampu, misalkan ya seperti saya tadi, yang melahirkan pun tidak di rumah sakit, gitu kan. Ketika kecil tidak ada susu formula hanya mengalahkan dari ASI. Itu kan sebuah sebuah perjuangan dari orang tua, perjuangan dari seorang ibu, perjuangan dari seorang ayah yang mencari nafkah segala macam. Kembalilah ke situ, itu gitu. Ingat itu.
maka kita akan berpikir kembali, oh saya itu tidak pantas gitu. Saya di pesantren, kan dulu saya dari lulus SD, saya itu di pesantren sampai kuliah. Ketika ngaji gitu, abah atau guru, Pak Kiai itu selalu bilang, walaupun orang tua kamu salah, kamu benar, kamu tidak mempunyai hak untuk membenarkan orang tua. Maksudnya tidak punya hak untuk membantah. Gitu. Tidak punya hak untuk membantah. Walaupun sebenarnya tidak masuk akal nih apa yang disampaikan oleh orang tua. Misalkan kayak contoh, misalnya orang tua kan masih zaman pemikirannya yang kolot gitu ya. Oke. Kita orang-orang terdidik, misalkan tidak berpikir seperti itu. Misalkan contoh, jangan malam-malam jangan menjahit jarum, menjahit baju pakai jarum. Gitu. Nah, walaupun secara logika nggak ada kaitannya gitu, mau malam mau siang, yang penting kita lihat. Gitu. Tapi karena itu orang tua yang ngomong, jangan lakukan gitu. Walaupun memang secara ini tidak, tapi karena dia orang tua, maka hal apa yang ngomong orang tua akan menjadi mujarab, gitu, menjadi manjur. Tiba-tiba kita ketusuk jarum atau apa. Karena bukan karena malamnya itu, bukan, tapi karena ada omongan orang tua aja. Seandainya bukan orang tua yang ngomong, nggak jadi masalah. Tapi kalau orang tua yang ngomong, itu jadi masalah. Sampai gitu. Segitunya ya. Tapi kalau dia, tapi gini, maaf, kalau orang tua itu maksudnya untuk melakukan hal maksiat, itu gimana? Kan ada atau yang melawan dengan perintah Allah ada, boleh gak sih kita langgar juga atau kita bantah? Ya kalau orang tua melanggar, misalkan tidak bermaksiat, boleh kita membantah, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, seperti halnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah kasih gambaran kan di Al-Quran, bapaknya Nabi Ibrahim adalah orang yang kafir, yang bermaksiat pada Allah, sedangkan anaknya Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh. Tapi oleh Nabi Ibrahim tidak pernah diusir dari rumahnya, tidak pernah berantem gitu, tidak dilayani dengan baik, dia dilayani sesuai dengan perintah agama. Tapi kita tidak mengikuti keyakinannya, tapi kita layani seperti perintah agama, misalkan diurusi, kemudian dibaiki, gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Itu walaupun orang tua durhaka, tapi dia tidak mengikuti, tentu jangan mengikuti, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, seperti itu. Bukan mentang-mentang benar nih, apalagi cuma hanya karena masalah perbedaan yang bukan syar'i, kita ribut. Nah, misalkan kayak tadi perbedaan tadi itu contoh, kan itu bukan hal yang syar'i, yang sah-sah saja gitu, mau diikuti atau tidak sah-sah saja. Ya. Bukannya di hal yang bukan hal yang sangat penting, urgen gitu, bukan hal yang sangat fatal dalam agama. Itu sangat tidak pantas sekali untuk dilarang. Orang hal yang bersifat agama saja kita harus ma'ruf, apalagi hal yang seperti itu terlebih, ya seperti itu. Oke, terima kasih Kang Dandi sudah hadir di podcast online King Ahmad. Semoga kita semua selalu sehat karena keterbatasan waktu juga nih. Amin. Mudah-mudahan sehat semua. Oke, terima kasih Kang Dandi. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka nanti. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.